Masyiral muslimin rahimakumullah. Ruwiya fil khabari maqsuri anabil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laqad ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alina at-thayyibin at-tahirin ar-rasidin wa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat melaksanakan salat Jumat kita hari ini, dan juga kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah hari ini hikmah berpuasa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Dan semua ibadah akan mendatangkan kemaslahatan terutama bagi orang yang melaksanakannya. Salah satu ibadah yang syarat dengan kebaikan adalah saum atau berpuasa. Kemaslahatan puasa ini tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Ia menembus segala masa dan keadaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberlakukan ibadah ini kepada semua umat. Dari masa para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Dasar dari kewajiban berpuasa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ketakwaan adalah target dari orang yang berjuang melaksanakan puasa dengan sempurna. Sempurna dalam arti berpuasa dengan menahan makan dan minum, serta berpuasa juga indranya dan hatinya dari hal-hal yang membatalkan sah dan pahala puasa. Di antara hikmah-hikmah puasa itu adalah yang pertama, puasa mendidik keikhlasan. Keikhlasan adalah suatu hal yang prinsip, karena ia adalah salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan sah dan pahala puasa. Maka salah satu ciri adalah kerahasiaan. Orang lain tidak tahu apakah seorang berpuasa atau tidak. Atau orang yang bersangkutan, kalau orang yang bersangkutan tidak mengatakannya. Dan ibadah puasa sifatnya sangat rahasia. Dan ibadah yang rahasia ini lebih dekat kepada keikhlasan. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa yatrukut ta'amuhu wa syarabahu wa sahwatuhu min ajli siyamu ila wa ana ajzi bihi. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan nafsunya demi aku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Kedua, puasa mendidik sikap muraqabah. Puasa mendidik sikap merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bersifat rahasia, maka mungkin saja seseorang menyendiri di tempat sepi lalu dia makan dan minum tanpa seorang pun mengawasi dan mengetahui. Akan tetapi hal itu tidak dilakukannya karena puasa mendidiknya bahwa Allah mengawasi dan melihatnya. Dari sinilah maka satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, As-siyam ad-junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari dosa-dosa. Karena jika terbetik suatu dosa di benak pelaku puasa, maka dia menyadari bahwa dia berpuasa dan ada yang mengawasinya. Inilah derajat ihsan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril. Anta'budallaha ka'annaka tahu, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang ketiga dari melaksanakan ibadah puasa adalah mendidik bersikap sabar. Puasa dapat menuntun memiliki sifat dan sikap sabar dan menahan diri. Menahan diri adalah suatu yang disukai oleh jiwa untuk dihindari, maka hal itu cukup memberatkan. Walaupun untuk sementara waktu, akan tetapi demi tujuannya yang mulia, hal itu kita lakukan dengan meninggalkan perkara-perkara pada dasarnya dibolehkan. Kita dididik meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Maka beruntunglah orang berpuasa yang memahami hal ini dan merealisasikannya dalam hidupnya, sehingga puasa tidak seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa memiliki pengaruh besar dalam mengontrol emosi seseorang. Seperti yang sudah kita sadari bersama, bahwa emosi yang tidak terkontrol sering terjadi yang persoalan yang menyulitkan. Maka dari itu Nabi menganjurkan pelaku berpuasa agar tidak melayani orang yang mencela dan mencacinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah. Jika ada orang mencaci dan membencinya, namun jawablah pada saat itu, Ana shaim, saya sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, puasa adalah mendidik bersifat dermawan. Orang yang berpuasa dalam kondisi lapar dan haus mengingatkan diri mereka terhadap orang-orang yang selalu lapar, karena memang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Dalam kondisi tersebut, jika dia memiliki kelebihan rezeki, niscaya dia akan menyalurkannya kepada orang yang membutuhkannya. Disinilah muncul empati sosial terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Selain daripada itu, puasa juga akan membuat kehidupan kita atau jasmani kita sehat. Dengan sehat, dengan berpuasa, tubuh kita tidak ubahnya seperti mesin, khususnya perut, yaitu usus-usus dan jaringan pencernaan. Kalau mesin memerlukan waktu istirahat demi kebaikannya, maka tubuh juga demikian. Dengan puasa, kita telah memberikan hak istirahat kepadanya. Dia pun membersihkan dirinya dari endapan-endapan sisa-sisa makanan, lemak dan yang mungkin tinggal dalam usus. Dan pada saat dibutuhkan itu untuk bekerja, maka dia bekerja dalam keadaan fresh. Menelaah hikmah dari ibadah puasa yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka benar apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yang intinya bahwa berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Demikian khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dalam sehat walafiat dan berkualitas, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalif wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldalil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ta'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim wazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.